Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Pak Dodi Widodo. Yang saya hormati para Direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian atau yang mewakili. Yang saya hormati para Kepala Pusat di lingkungan BPPI, juga Pak Sopar Halomohan Sirait, Kepala Pusat Litbang Industri Agro, yang terhormat para Kepala Balai Besar dan Barisan Industri di lingkungan BPPI, yang terhormat Bapak Kristanto Santosa, Direktur Eksekutif Business Innovation Center, yang saya hormati para peneliti, perekayasa, undangan, serta seluruh peserta workshop pedoman manufacturing readiness level yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya dengan segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan anugerahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dan mengikuti acara workshop pedoman manufacturing readiness level pada pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penelitian dan pengembangan adalah bagian penting dalam dunia industri, terutama dalam value chain atau rantai nilai. Inovasi timbul karena adanya penelitian dan pengembangan. Inovasi tidak hanya terkait produk, namun juga termasuk di bidang proses produksi, pemasaran, bahkan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian dan pengembangan memberikan nilai tambah produk, meningkatkan margin keuntungan perusahaan melalui efisiensi dan meningkatkan produktivitas pekerja. Penelitian dan pengembangan juga merupakan kunci penting perusahaan industri untuk dapat bertahan dari dinamika pasar yang semakin mudah berubah. Salah satu tugas utama dari balai-balai yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Industri adalah melakukan penelitian dan pengembangan, sehingga inovasi teknologi yang diciptakan oleh Balai Litbang BPPI harus dapat menjadi problem solver dan diaplikasikan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk yang dihasilkan industri manufaktur nasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan data UNESCO menunjukkan bahwa pengeluaran R&D penelitian dan pengembangan Indonesia hanya sebesar 0,23% dari PDB, sementara Korea Selatan mencapai 4,81%, Jepang 3,26%, Amerika Serikat 2,84%, dan Cina 2,19%. Negara-negara ASEAN seperti Singapura 1,9%, Malaysia 1,4%, Thailand 1%, bahkan Vietnam sudah lebih besar dari Indonesia, yaitu sebesar 0,53%. Demikian juga halnya dari sisi jumlah peneliti, menunjukkan bahwa Indonesia juga jauh tertinggal dari negara-negara lain, bahkan negara-negara tetangga kita. Jumlah peneliti per 1 juta penduduk di Indonesia hanya berjumlah 216 orang, sementara Cina mencapai 1.300 orang, Malaysia 2.396, dan Thailand 1.350 orang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab lemahnya kegiatan Litbang di Indonesia, terutama untuk sektor industri, antara lain masih sedikitnya jumlah peneliti, belum inline-nya hasil riset dengan kebutuhan industri, dan kurang dukungan dalam pengembangan riset oleh swasta, yang antara lain lewat kebijakan fiskal, ya dukungan pemerintah bisa dilakukan melalui itu. Kemudian rendahnya kegiatan Litbang di Indonesia berakibat pada kurangnya competitive advantage industri di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian berinisiatif mengusulkan fasilitas fiskal untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan dari pengusulan insentif tersebut adalah untuk meningkatkan anggaran riset nasional, meningkatkan kontribusi swasta dalam kegiatan Litbang,
dan memperkuat pertumbuhan industri berbasis teknologi yang semuanya berujung pada peningkatan daya saing industri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melalui PMK nomor 153 tahun 2020, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu yang dilakukan oleh wajib pajak atau industri di Indonesia. Pengurangan tersebut berupa 100% biaya real dan tambahan pengurangan paling tinggi 200%. Salah satu tambahan pengurangan sebesar 25% yaitu dalam hal litbang memperoleh paten atau intellectual property rights dan atau komersialisasi dan dilakukan kerjasama dengan lembaga litbang pemerintah. Dengan adanya fasilitas PMK nomor 153 tahun 2020 tersebut, agar dimanfaatkan oleh Satker, satuan kerja yang ada di BPPI untuk dapat meningkatkan jumlah hasil litbang yang dapat diterapkan di industri dan menambah kerjasama kolaborasi kegiatan litbang dengan industri swasta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan adanya insentif bagi industri yang menerapkan litbang, sudah barang tentu kualitas dari hasil litbang industri yang akan diterapkan di dunia industri haruslah memiliki aspek-aspek dan kriteria yang memenuhi syarat agar dapat diaplikasikan. Dalam rangka itu, BPPI menyusun suatu pedoman MRL, Manufacturing Readiness Level, atau bisa disebut sebagai tingkat kesiapterapan manufaktur. Tujuan utama dari pedoman MRL ini adalah untuk menciptakan skala pengukuran dan memberi pemahaman umum para pembuat keputusan di semua tingkatan tentang kematangan teknologi hasil litbang yang akan diterapkan di dunia industri dan risiko yang terkait dengan teknologi manufaktur, produk, dan proses yang sedang dipertimbangkan untuk diaplikasikan di dunia industri. Apabila para stakeholder litbang industri menggunakan pedoman MRL, tentu akan mendapatkan manfaat, antara lain mendapatkan peta jalan yang terdokumentasi dengan baik untuk mencapai kematangan manufaktur. 2, dapat mengidentifikasi masalah manufaktur secara sistemik. 3, mendapat pemahaman awal tentang resiko manufaktur dan pematangan proses manufaktur. Dan 4, memungkinkan manufacturability dari produktivitas desain produk dinilai sejak awal pengembangan. Paling tidak ada 9 aspek yang dicakup pada pedoman MRL ini, yaitu 1, kematangan teknologi, 2, desain, 3, pembiayaan, 4, material, 5, kemampuan proses, 6, manajemen mutu, 7, tenaga kerja atau sumber daya manusia bidang manufaktur, 8, fasilitas, dan 9, manajemen manufaktur. Ke-9 aspek ini mewakili semua hal-hal dan kriteria yang sangat penting untuk dipertimbangkan apabila ingin menerapkan suatu hasil litbang ke dalam skala dunia industri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pembicara, narasumber, undangan, dan panitia serta seluruh pihak yang terkait atas terselenggaranya acara workshop ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini pada seluruh peserta, terutama pada para peneliti dan perekayasa di lingkungan BPPI. Semoga kegiatan ini dapat menjadi ajang diskusi yang dapat menajamkan dan menyempurnakan pedoman MRL dalam upaya meningkatkan kesiapterapan teknologi hasil litbang, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan akhir dari penyelenggaraan penelitian, yaitu dapat digunakan
dan bermanfaat bagi sektor industri. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pedoman manufacturing readiness level saya nyatakan secara resmi dibuka. Perkembangan ekonomi global yang melaju pesat yang diikuti dengan masuknya era industri 4.0 memaksa Indonesia menyiapkan fondasi industri yang kokoh. Dalam mewujudkannya, maka diperlukan perangkat untuk mengukur tingkat kesiapan pembangunan industri yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran Manufacturing Readiness Level atau disebut juga dengan MRL. MRL merupakan alat untuk mengukur seberapa besar tingkat kesiapan pembangunan suatu industri manufaktur guna meminimalisir resiko-resiko kegagalan pembangunan. MRL disusun berdasarkan pada 5 tahapan fase pencapaian acquisition phase, meliputi analisis material solutif, pengembangan dan pematangan teknologi, pembuatan sistem manufaktur dan permesinan, instalasi dan produksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Adapun klasifikasi tahapan kesiapan manufaktur sebagai berikut. Tahap MRL 1 adalah tahap awal pengembangan konsep dasar manufaktur, di mana proses pengembangan konsep ini didasari oleh berbagai referensi pustaka. Tahap MRL 2 adalah identifikasi konsep dasar manufaktur melalui analisa perencanaan yang lebih fokus pada konsep atau ide yang akan lebih dikembangkan selanjutnya. Tahap MRL 3 adalah tahap pengembangan konsep dasar manufaktur yang telah teridentifikasi, kemudian dianalisa dan divalidasi melalui eksperimen laboratorium. Pada ketiga klasifikasi tahap manufaktur ini, industri sudah menjalankan fase Pre-Material Solution Analysis. Tahap MRL 4 adalah tahap di mana teknologi, proses, dan material sudah terproduksi pada skala laboratorium yang sudah tervalidasi, yang kemudian diintegrasikan menjadi satu sistem manufaktur laboratorium. Pada tahap ini, industri telah memenuhi fase Material Solution Analysis dan telah pada tahap Alternate System Review. Tahap MRL 5 adalah tahap kemampuan produksi manufaktur skala laboratorium untuk menghasilkan komponen-komponen prototipe yang sudah menyesuaikan dengan lingkungan produksi yang relevan, atau bisa disebut juga pada tahap ini sudah pada tahap System Requirement Review atau System Functional Review. Tahap MRL 6 adalah tahapan kelanjutan sebelumnya, di mana produksi manufaktur telah mampu menghasilkan sistem atau subsistem prototipe untuk persiapan dari skala laboratorium menuju skala pilot plant, di mana produksi manufaktur telah mampu menghasilkan sistem atau subsistem prototipe untuk persiapan dari skala laboratorium menjadi skala pilot plant. Selanjutnya, mari kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Kalau kita melihat judul acara kita, yaitu workshop. Pada dasarnya workshop itu akan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Masalah apa kira-kira? Kita melihat ada 2 poin besar. Yang pertama adalah mengenai pedoman penerapan litbang pada skala manufaktur. Mengapa kita berbicara mengenai MRL sekarang ini? Karena kita sadari bahwa output litbang kita itu sudah banyak dihasilkan oleh para peneliti rekayasa di kalangan kita dan instansi litbang di luar kita. Namun yang terjadi adalah bahwa output litbang ini belum dibawa ke ranah manufaktur. Secara umum seperti itu. Mungkin sudah ada, tetapi kita menyadari bahwa masih banyak output litbang kita yang belum dibawa ke ranah manufaktur. Oleh karena itu, kalau kita mencari mana produk-produk industri yang dihasilkan oleh litbang kita di pasar, ternyata masih jarang. Nah, melalui konsepsi MRL ini, maka kita mendapatkan
roadmap atau peta jalan yang logis agar supaya kita bisa membangun. Nah, kedudukan MRL itu sendiri sebagai pelengkap daripada TRL, karena kita mengetahui bersama bahwa TRL sendiri masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya kita tidak bicara banyak mengenai komponen dan material di TRL. Pembiayaan, belum lagi kita berbicara mengenai risiko dan sebagainya. Oleh karena itu, MRL posisinya akan berdampingan dengan TRL. Kemudian yang kedua, kalau melihat materi yang akan dibicarakan adalah mengenai inovasi, saya kenal betul ini narasumbernya. Inovasi pada dasarnya berbicara mengenai gagasan-gagasan atau ide-ide yang baru, yang memiliki value, dan dibawa di dalam bisnis yang berkelanjutan. Nah, itulah kira-kira mungkin dua hal agar supaya kita mendapatkan solusi yang lebih baik. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya ingin menyapa dulu yang pertama Bapak Insinyur Kristanto Santosa, MSCM. Beliau sehari-hari adalah Executive Director dari Business Innovation Center. Materi yang akan dibawakan ini spesialis agar supaya kita sama-sama menjadi inovatif, yaitu strategi penerapan inovasi di dunia industri. Kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada Bapak Insinyur Kristanto Santosa, MSCM, kira-kira 30 menit, kemudian nanti secara panel akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, agar supaya bisa mengklarifikasi apa yang disampaikan. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Insinyur Kristanto Santosa untuk menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan sudah siap. Kami persilahkan Pak Kristanto. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak, jelas Pak. Apakah skrinnya sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah kelihatan Pak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk undangan Bapak Ibu sekalian untuk saya katakanlah sharing, karena ini sebetulnya undangan yang kedua dengan topik yang sama. Cuman waktu itu di Bogor, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu saya bercerita mengenai MRL, dan saya sudah bagikan juga bagian mengenai MRL tadi sudah disampaikan cukup detail. Tapi kalau boleh saya ingin sampaikan dimensi lain dari kebutuhan kita untuk menerapkan inovasi di industri. Saya selalu antusias kalau berbicara dengan Litbang dan Barisan Industri, selalu undangannya saya selalu terima. Karena apa? Karena memang itulah harapan Indonesia untuk bagaimana inovasi ke industri itu bisa dibuat model contohnya, lebih dari Litbang yang lain. Mengapa demikian? Karena memang industri adalah tupoksi Anda, ya. Dan saya kira secara konteks by sectors, saya sudah melihat kegiatan Anda di berbagai balai besar, Baristan, saya pernah ke Baristan di Ujung Pandang, di Makassar, dan di Padang, dan juga kita lihat ada saya pernah membantu di balai besar kulit dan plastik yang waktu itu pas rubuh kena gempa. Baru kemudian mereka melakukan sesuatu, lalu saya pernah ke sana juga. Sebelumnya saya mahasiswa, saya sudah mampir ke MIDC di Sangkuriang, karena memang itulah barangkali sebagai seorang yang belajar mengenai industri adalah harapan kita untuk maju ke depan, yaitu melakukan inovasi di industri. Jadi saya ingin sekarang berbagi mengenai penerapan inovasi yang saya sekali lagi ingin tekankan bahwa kalau Balitbank dan Balai Besar Industri tidak bisa melakukan dengan sukses, jangan harap yang lain bisa. Kira-kira gitu ya. Jadi itu tanggung jawab dan beban Anda sekarang untuk memastikan ada model sukses dari Kementerian Perindustrian, khususnya untuk inovasi industri. Baik, mungkin saya akan memulai dengan nomenklatur dulu yang mengenai Litbang dan inovasi, karena
nama Anda adalah Litbang, ya, balai besar itu Litbang, gitu ya, dan itu kemudian kalau mau boleh saya mengatakan, tadi dikatakan anggarannya terlalu kecil, jadi uang yang ditransform dari knowledge dan discovery jadi kecil juga, gitu ya. Tapi begitu kita bicara mengenai inovasi, Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Inovasi adalah sisi lain dari Litbang, yaitu bagaimana memastikan knowledge yang kita terima dan temuan knowledge, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu itu bisa di-convert lagi menjadi nilai atau uang. Jadi kalau Anda mengatakan Litbang harus mendapatkan anggaran yang lebih besar, itu seharusnya Anda dalam kacamata inovasi, bagaimana uang yang besar dari knowledge itu bisa kembali jadi uang lagi, dan kemudian dia adalah sesuatu yang sifatnya adalah self-reinforcing. Ya, itu adalah yang tadi beberapa statistik disampaikan. Kenapa ya negara yang maju inovasinya, biaya Litbangnya cenderung banyak dibiayai swasta. Bapak Ibu sekalian, inilah sebetulnya yang menjadi concern saya. Kalau pemerintah terlalu banyak berbagi porsi pendanaan riset, dan kemudian swastanya menikmati itu saja, nanti sebentar lagi dikasih insentif pajak segala macam, tanpa ada pengukuran inovasi yang mengkonvert manfaat knowledge menjadi uang, kita bisa akan terus-terusan bakar uang, kira-kira gitu ya. So, saya akan bercerita lebih banyak di kawasan itu. Ini barangkali gambar lain tadi Pak Dirjen sudah menyebutkan, kita cuma 0,25 atau 0,3 gross expenditures on research and development, terlalu kecil, tapi berapa kecil itu? Bapak Ibu sekalian, pemerintah kontribut sekitar 25,8 triliun dari total 30 triliun anggaran Litbang tahun 2016. Ya. Dan itu adalah pemerintah pusat, termasuk kementerian dan Litbang perindustrian ada di situ, dan ada lagi Litbangda yang juga ada sebagian kecil, tapi sebagian besar tentunya 25 triliun adalah tahun 2016, ya juga sekarang sekitar dekat ke 30 triliun, itu adalah dana anggaran riset dan pengembangan yang disediakan oleh pemerintah. Lalu berapa banyak swasta? Cuman 5 triliun, gitu ya. Jadi inilah yang sebetulnya kalau kita lihat pada slide berikut ini, tadi dimensi ini kurang dibahas, bahwa Indonesia itu Litbangnya didanai 85% atau lebih oleh pemerintah. Swasta yang hijau itu cuman sekian persen. Kalau Anda tambah ungu, universitas, perguruan tinggi yang merah, ada yang merah di sini. Kebanyakan universitas riset kita adalah milik pemerintah juga. Oke, jadi 90% dari dana Litbang didanai oleh pemerintah. Jadi kalau kita mau maju, kita mesti cari akal bagaimana supaya yang hijau itu yang lebih banyak. Seperti negara-negara Korea Selatan, Jepang, Amerika, Cina. Ya, semua di atas 70% didanai oleh swasta. That is the challenge. Dan saya ingin mengharapkan sekali bahwa Kementerian Perindustrian yang adalah mempunyai antarmuka untuk interfaces dengan industri paling kental, paling intim, harus menunjukkan jalannya. Ya. Kalau swasta tidak mau bekerja sama dengan Litbang Perindustrian, saya kira akan sulit mereka akan bekerja sama dengan universitas atau LIPI atau BPPT. Karena yang paling relevan by sektor sudah diatur couplingnya, itu oleh perindustrian. Baik. TRL tadi dimulai dengan bahwa perlunya TRL, Bapak Ibu sekalian, saya juga sangat gandrung pada TRL pada awalnya, yaitu bahwa semua peneliti, ilmuwan, teknolog akan suka pada TRL karena begitu sistematik, begitu logis, membawa sesuatu invensi menuju kepada komersialisasi. Ya. Itu saya kira sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kita semua suka pada konsep TRL karena rasional, logik, dan linear. Bisa diikuti, bisa diukur, dan seterusnya. Jadi, kalau kita melihat gambar ini sedikit mungkin agak parodi, tapi yang sebelah kanan atas itu adalah sekarang Mas Menteri ya,
pendidikan yang adalah biangnya Gojek. Jadi dari impian setiap pagi kita bangun, kita akan punya 3-4 ide pagi-pagi, Bapak sebelum bangun. Kalau bangun jangan lupa Bapak catat itu ide-ide itu, karena pagi setelah bangun ide-ide banyak sekali yang muncul dari semua orang, manusiawi sekali. Habis itu ada tersaring oleh waktu, lupa atau tidak dianggap penting, kemudian baru ada 100 pada waktu kita makan pagi dan balik kantor tinggal 100 gitu ya. Terus kemudian ada 10 yang diomong sama atasan, sama siapa, bilang, aku punya ide, bagaimana? Begitu, nah. Terus ada ke atasan yang baik, mengatakan, bagus tuh, ayo kita bikin sesuatu di situ. Tinggal 2 atau 3 yang kemudian make sense dalam 1 tahun, dan kemudian moga-moga ada 1 yang menjadi gagasan inovasi atau invensi yang bagus. Itu adalah perjalanan dari ide menuju suatu produk inovatif, gitu ya. Tipikal statistiknya, dan itu kalau direalisasi dengan gambar TRL yang di kiri, itu kira-kira tahapannya itu, dari TRL 1 sampai 9. Bapak Mas Menteri waktu jadi pimpinan Gojek, dia mulai membahas Gojek karena dia naik Gojek. Gitu. Dan kemudian dia menjadi customer, dan dia mengatakan, kenapa Gojek orangnya nggak bisa dipercaya? Kenapa kok brengsek kalau lu ini suka lupa, suka kalau lagi nggak ada Gojek, gua diperes duitnya kira-kira. Mestinya ada cara yang lebih baik dari itu. Itu adalah Pak Nadiem Makarim yang cerita waktu beberapa tahun yang lalu waktu dia mulai Gojek, saya pernah presentasi, gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari kebutuhan masyarakat atau industri, sebetulnya yang namanya TRL 9 itu bisa ditelusuri balik menuju ide menjadi sangat efisien. Ya, mungkin 2, 3, 4 ide yang didrive oleh demand akan menjadi sesuatu kenyataan. Kira-kira begitu. So, Bapak-Ibu sekalian di Litbang, Anda meskipun Anda teknolog dan ilmuwan yang hebat gitu ya, kadang-kadang waktu bangun tidur jadilah customer, jadilah orang biasa yang mempunyai aspirasi. Ya, baru setelah itu bangun kemudian dipaskan dengan apa yang Anda tahu dan Anda bisa lakukan. Itu akan menjadikan gagasan inovasi itu menjadi jauh lebih efisien daripada mulai dari ide Anda dan pengetahuan Anda. Kira-kira begitu. Yang satu yang dari mimpi bangun dan ekspertis Anda disebut technology push, sedangkan kalau yang tadi Anda datang dengan masalah yang ada di pasar dan keluhan orang, dan dicarikan teknologinya itu namanya demand pull. Oke? Nah, Bapak sekalian dari Litbang dan Baristan dan kawan-kawan dari kementerian yang lain, saya ingin sampaikan yang ini sebetulnya adalah contekan saya dari seorang tamu beberapa tahun yang lalu dari Prancis, namanya Dr. Florin Pond, yang kebetulan mau mampir kemari, dan dia cerita, TRL itu, tahu nggak, itu menyebabkan kita masuk ke dalam lembah kematian. Sebagian besar, dia bilang gitu. Saya jelaskan kenapa demikian, lalu dia membuat pola ini. Dari TRL sebelah kiri sampai ke komersialisasi di 9 sebelah kanan, kalau kita pelajari mengenai tingkat risiko yang dialami oleh peneliti dan teknolog Litbang, pada awal ide risikonya rendah sekali, gitu ya. Tapi begitu mulai ngotak-atik mengenai kemungkinan itu direalisir, risikonya naik. Dan kemudian waktu kemudian dicoba, dimasukin ke lab, kemudian lakukan eksperimen, skala laboratorium, dan lain-lain, nah, risikonya makin naik. Tapi begitu sampai kepada aplikasi, secara alami peneliti akan mengalami risiko lebih besar. Kenapa? Karena itu daerah-daerah di luar sains, tapi di daerah dunia nyata, ya, yang tidak selalu linear dan sistematik dan saintifik seperti di dunia lab, maka risikonya naik. Dan kalau begitu sampai kepada komersial, semakin banyak lagi risikonya. Dan kalau itu dipadankan dengan investasi atau pendanaan anggaran, itu juga sama. Jadi akan terjadi pada skala ide itu murah, kemudian makin lama makin mahal. Nah, harapannya adalah pada suatu ketika di TRL 9 akan terjadi sukses aplikasi komersialisasi
Makanya itu yang dikejar gitu ya. Tapi jangan lupa di peta investasi itu masih ada gap antara TRL 5, 6, 7, 8 yang butuh uang. Itulah gap yang menyebabkan lembah kematian. Dan ada 1-2 yang kemudian berhasil, nongol juga akhirnya, menjadi suatu inovasi yang sukses, dan kemudian Bapak Menteri atau Bapak Dirjen memberikan upacara memamerkan sukses itu, diumumkan, dan kemudian MOU dengan perusahaan dan lain-lain, tapi itu tidak banyak. Ya. Nah, meskipun itu tidak banyak, kita boleh bangga lah pada mereka karena mereka telah berjuang melalui risiko dan investasi yang tidak mudah, seringkali keluar dari kantong sendiri dan seterusnya. Oke. Tapi biasanya di situ para inovator dan para peneliti kecapean, gitu ya. Dan tidak banyak yang sukses seperti itu. Sebagian besar mereka kemudian menghadapi dunia nyata bahwa TRL 89 itu tidak pernah ada. Terus kemudian banyak tadi kan mengatakan bikin program baru, bikin riset baru aja, gitu ya, mulai dari TRL 1, 2, 3 lagi. Oke. Yang selebihnya adalah masuk ke yang disebut Valley of Death, lembah kematian, dan dilupakan. Dan itu yang dikatakan tadi oleh Pak Dirjen, banyak sekali yang sudah kita teliti, semua prospektif, tapi yang sukses tidak terlalu banyak. Tapi sekalian inilah barangkali yang kita tantangan dari Litbang Perindustrian yang harus kita hadapi secara realistis, bagaimana menghindari lembah kematian seperti ini. Oke? Nah, bagaimana caranya? Pak Florin Pound yang dari Onera, beliau adalah kepalanya Technology Transfer Office dari Badan Ruang Angkasa Perancis yang dapat mandat untuk melakukan transfer dan komersialisasi di NASA-nya Perancis itu untuk 5 tahun, dan beliau adalah doktor dan seorang inventor. Jadi dia ingin tahu bagaimana ya supaya cara itu terjadi. Nah, ini yang beliau katakan bahwa sebetulnya kalau kita mau sukses di dalam menghindari lembah kematian, kita harus lebih awal lagi, jangan masuk ke daerah investasi dan risiko yang besar di dalam TRL 5, 6, 7, 8. Nah, saya khawatir MRL itu ada di daerah 6, 7, 8. Ya. Dan itu uangnya banyak, dan itu pun kalau ada industri yang mau membantu. Kita harus membuat strateginya supaya sebelum kita investasi sendiri, kita harus menarik hati industri untuk mengadopsi, untuk melamar, untuk membeli apa yang kita lakukan di TRL awal. Ya. Kalau itu terjadi, kita tidak perlu lagi musingin anggaran dan investasi dan risiko, karena kemudian itu menjadi tanggung jawab industri. Itu kira-kira yang menjadi proposisi dari bagaimana kalau kita berpikir demand atau industri oriented, ada kemungkinan kita bisa mencapai hasil dan tingkat risiko yang lebih rendah. Termasuk di sini saya sebutkan di sini bahwa kalau kerjasama industri ini dilakukan lebih awal, seringkali kita tidak usah nunggu TRL-nya sampai ke 678, gitu ya. Seringkali industri itu kalau melihat prospek itu dia proaktif akan mencari di sumbernya, even waktu masih awal. Itu ya kira-kira pemikiran yang saya ingin sampaikan dalam konteks strategi inovasi bagi Litbang Indonesia. Nah, ini ada sedikit animasi mengenai bagaimana Pak Dr. Florin pun bercerita bahwa dunia nyatanya itu mirip sekali, Perancis dan Indonesia mirip sekali. Diony Litbang berjuang keras untuk melihat TRL 1, 2, 3, 9 itu, kemudian dia cek dari yang ada di NASA Perancis itu, Onera namanya, TRL berapakah yang menarik demand, gitu ya. Terus dia mencoba memplot itu. Dan kemudian plot ini adalah real, data real dari sekitar 200-an lebih karya inovasi Onera, yang dia lihat sejak kapan TRL berapakah dia dilamar oleh industri. Dan sangat mengherankan, terjadi sesuatu persamaan seperti ini, ada pola seperti ini, saya akan percepat. Jadi ada TRL kalau diplot terhadap perceived demand, itu bukan lurus dari titik 0,0 ke arah 45 derajat seperti yang kita bayangkan,
semakin tinggi TRL, semakin diminati demand, ternyata keliru Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada pola yang seperti yang Anda lihat di sini. Oke, artinya tidak selalu TRL tinggi menarik dan seksi bagi industri. Ya, kita tahu ya, seringkali begitu kita sudah sampai TRL 56, bikin prototipe, industri datang, dia mengatakan, ya bagus itu sih, basa-basi. Tapi kemudian dia bilang, tapi itu bukan yang saya cari. Nah lah, silakan, gitu kan. Oh ini bagus sekali, ya tapi sudah telat 5 tahun untuk kompetisi di pasar. Nah, semacam begitu yang terjadi. Waktu kita bergerak dari TRL 5674, waktu berjalan terus, relevansi dari inovasi itu sudah obsolete. Itulah yang menyebabkan seringkali TRL rendah lebih seksi daripada TRL tinggi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita harus ngurek-urek di TRL tinggi untuk bisa komersialisasi? Itu yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Alternatif strategi inovasi lain. Yang saya belajar dari Bapak Prof ini, kalau Bapak Ibu sekalian berminat, sebetulnya beliau baru menerbitkan buku mengenai ini dalam 9 bahasa baru kira-kira bulan lalu. Ya, nanti bisa cari bukunya, kemudian baca apa yang sebetulnya dia lakukan dan teori dia bagaimana. Oke, baik. Jadi kemudian Pak Dr. Florinpon itu mengatakan TRL perlu, tapi perlu ada partnernya yang namanya DRL, yaitu skala demand, bukan skala teknologi readiness, gitu ya. Dan beliau membuat ini dan dipatenkan, dan teorinya adalah persamaannya menjadi seperti ini, ya, bukan dari titik 0,045 derajat, tapi adalah dari 9 ke 9 ditarik garis lurus. Itulah persamaan yang namanya threshold dari teknologi transfer. Oke? Jadi kalau kita melihat pola ini, TRL yang misalkan di 2 atau 3, selama demand readiness-nya tinggi, dia menjadi di atas threshold. Sebaliknya kalau kemudian TRL-nya sudah 8 atau 9, DRL-nya perlu sedikitnya 3 supaya di atas threshold. Oke? Jadi kalau ada yang 9 dan 9, TRL 9, DRL 9 itu ya luar biasa, tapi biasanya itu tercapainya agak panjang dan seringkali dengan berjalannya waktu, demand readiness-nya akan melorot turun lagi. Itu yang namanya teknologi atau innovation obsolescence. Inovasi dan teknologi akan terjadi kedaluarsa dengan berjalannya waktu. Jadi inilah teori dan Bapak sekalian untuk strategi inovasi. In short, mayolah kita coba Anda ajukan TRL level 3, asalkan dia seksi enough untuk mencapai DRL 8, untuk ditawarkan ke industri. Atau katakanlah TRL-nya 6, tapi DRL-nya sudah mencapai 4, Anda bisa tawarkan. Atau sudah tanggung kepalang, sudah 8, Anda sedikitnya harus punya 2 atau 3 DRL untuk supaya bisa layak masuk ke daerah kawasan hijau ini. Oke? Ini adalah kira-kira logikanya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau Anda mau menyandingkan DRL dan TRL, Anda jumlahkan. Andai kata dia lebih dari 9, katakanlah 10, 2, DRL 2, harus ada TRL 8. Kalau dia DRL-nya sudah 7, Anda mulai dengan TRL 3, bisa-bisa Anda akan bisa melakukan komersialisasi dari level itu. Dan anggaran pemerintah pada level-level TRL yang rendah jauh lebih murah. Tapi tantangan bagi peneliti jauh lebih tinggi, ya, karena kemudian harus memahami apa yang dimaui industri. Tapi saya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian yang di Litbang Perindustrian khususnya dan Baristan, carilah mencoba menghubungi industri pada TRL awal, dan bagi para pimpinan dan pembuat kebijakan bersih, perbolehkanlah mereka untuk sejak awal menjual ide dan gagasan dan skala lab mereka kepada industri. Itu kuncinya. Jadi, ini sedikit anekdotal, tapi saya akan ceritakan juga. Kalau namanya TRL rendah, tapi demand readiness-nya rendah, kalau Anda punya seperti itu dan dibeli industri, itu adalah keajaiban, gitu ya. Tapi risiko tinggi, gitu ya. Itu di kolom sebelah kiri bawah, ya. Tapi kalau Anda melakukan teknobus, DRL-nya dibuat tinggi, MRL segala macam ke sebelah kanan tinggi, oke, setidaknya Anda mencari
yang DRL yang sudah lumayan ada. Nah, di sini biasanya ke adjustment, makanya MRL diperlukan, itu bukan hanya MRL, tapi adjustment untuk industri menjadi sangat diperlukan. Topik hari ini mengenai MRL relevan, tapi Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap ini proses yang mudah, karena di dalam proses itulah industri akan rewel dan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para peneliti. Nah, kalau Anda bisa mengambil jalur ke atas, yaitu di mana TRL masih rendah, tapi demand readiness dari industri sudah besar, itu yang namanya market pull. Ya, didrive oleh market, inovasinya, dan di sini biasanya industri yang melakukan itu akan mengejar Anda dan menawarkan kerjasama, membeli, mengakuisisi, dan lain-lain. Tapi kemudian satu hal, peneliti harus mengikuti apa yang diinginkan industri sejak awal, bukan menurut pemikiran dia sendiri. Itu namanya market pull driven. Ya. Kemudian paling mudah dan relatif dunia ideal adalah kalau kemudian TRL tinggi dan DRL tinggi, idenya adalah lisensi, royalti, dan seterusnya, begitu ya. Dan ini dua-duanya mau, satunya sudah merasa siap, demand-nya merasa siap. Ini urusan cuma kontrak lisensi dan royalti saja. Kira-kira begitu. Kira-kira itu yang saya ingin sampaikan, dan ada kata sekarang ini Anda mengatakan bahwa TRL driven, MRL driven adalah jalan Anda. Ya, itu adalah yang melata di bawah ini. Mohon dicamkan saja bahwa untuk mencapai threshold dalam transfer teknologi, jalannya panjang dan biayanya besar, itu saja. Kalau Anda mau mempertimbangkan, alangkah baiknya masuk ke daerah yang lengkung ini, menawarkan di awal, karena Anda masuk ke dalam yang disebut non-kompetitif, dan kooperatif R&D, semua litbang pemerintah sifatnya non-kompetitif, but kooperatif. Ya. Jadi ini pas banget, Anda harus mencoba menjual awal gagasan dan ide pada skala lab, untuk supaya mendapat sponsor sejak awal. Ini sifatnya adalah akuisisi dari IP atau intellectual property. Ini saya kira pembuat kebijakan mesti berjuang supaya ide harus patented, harus ini, harus itu dibuang kalau bisa. Kenapa? Itu sangat menghambat terjadinya market pull innovation. Ya, kemudian detail kecil Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat sendiri. Pada prinsipnya adalah strategi di setiap jalur tadi akan berbeda-beda. Tidak semua inovasi mengikuti jalur lisensi dan spin-off, membuat startup lalu kemudian dibuat gunting pita dan seterusnya. No. Yang jauh lebih mudah dan sebetulnya sangat menjanjikan adalah melalui jalur yang sebelah ke atas, ya, demand driven. Karena di situ lebih murah, kalau lebih murah anggaran Anda bisa spread menjadi lebih banyak riset dilakukan pada level awal, selebihnya industri akan membiayai karena mereka tertarik dan berminat untuk mengakuisisinya. Dan itulah Bapak Ibu sekalian yang saya bayangkan, kembali ke chart awal tadi, kenapa pemerintah porsi litbangnya dananya 85-90%, tidak bisa 30% saja, karena terlalu banyak mengambil jalan melata di sebelah bawah, gitu ya. Dan itu mahal. Dan itu frustrating karena sudah sampai TRL 89, MRL sudah dibuat, industrinya bilang basa-basi, ya maaf, tapi belum bisa sekarang, nanti lain kali saja. Nah, itu. Habisnya kemudian masuk ke value of debt. Oke, Bapak sekalian, saya ingin sedikit berbagi sesuatu yang barangkali masih sifatnya konseptual. Relevansi insentif pajak PP 45 tadi yang sudah ada juklaknya PMK sekian itu, ya 153 atau berapa tadi, kenapa kita biarkan mereka itu, biar itu untuk industri, kita litbang nggak usah ikut-ikut. Kenapa demikian? Ya, padahal sumber daya litbang, baik otak maupun facility, 90% ada di pemerintah. Oke? Saya akan tunjukkan secara diagramatik mengenai bagaimana proses alih teknologi dibandingkan antara satu dan yang lain. Anda perhatikan di sini.
Sebetulnya kalau kita bicara mengenai invensi, gitu ya, semua di Indonesia invensi kecil, ya, relatif kecil dan berisiko, gitu ya. Itu verifikasinya rawan, berisiko, dan itu saya akan tambahkan di sini. Kemudian mengenai inovasi, ada 3 jalur besar, yaitu perusahaan melakukan riset sendiri, atau perusahaan punya prinsipal di luar negeri, dia memberikan teknologi transfer, atau kerjasama dengan universitas dan Litbang dan LPNK untuk melakukan sesuatu, invensi, inovasi, teknologi baru, dan seterusnya. Anda perhatikan mana yang less risk, gitu ya. Saya menyimpulkan sebetulnya kalau bisa dikembangkan, gitu ya, kerjasama Litbang industri ke swasta jauh lebih risiko kecil kalau Litbangnya sendiri berperilaku customer oriented atau demand oriented, gitu ya. Sedangkan kalau swasta memilih inovasi dan investasi melalui riset sendiri, risikonya besar, gitu ya. Kalau alih teknologi melalui prinsipal yang di bawah bagian bawah tengah hijau itu tentunya mudah. Kenapa? Kenapa swastanya harus bayar? Dan biasanya alih teknologi itu diinginkan oleh prinsipal luar negeri supaya terjadi karena pasar Indonesia besar, gitu ya. Jadi pola ini menurut saya kita harus sadari, dan kemudian kalau kita bicara mengenai daya saing nasional, saya merasa kita sama sekali belum memanfaatkan sumber daya, invensi, inovasi, alih teknologi dari Litbang kita yang menguasai 90% dari anggaran riset dan Litbang nasional. Itu kenapa saya membuat ini, dan kemudian satu hal lagi, Bapak-Ibu sekalian, ini yang sepertinya juga tidak mendapat perhatian lebih cukup baik, adalah dari semua kegiatan Litbang tadi, dari kacamata pemerintah, satu-satunya menghasilkan pendapatan negara adalah Litbang milik negara. Ya, kalau kita membayar ke luar negeri, principal license dan lain-lain, itu paling buruk. Kenapa? Karena kita menghabiskan devisa. Kita tahu sendiri di Indonesia ini kita bangga sekali mengenai trade balance kita yang banyak positifnya. Tahukah Bapak-Ibu sekalian, service balance atau neraca jasa-jasa kita nggak pernah positif. Salah satu alasannya adalah karena industri membayar royalty dan technical assistance fee, paten, merek, dan lain-lain ke luar negeri. Ya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian di Litbang berjuang untuk mendapatkan PNBP, itu sama baiknya atau paling sedikit atau lebih baik dari sekedar mengkomersialisasikan. Karena negara akan bisa membalans penghasilan negara bukan pajak ini untuk keperluan Litbang. Yang itu kembali ke cat awal, itu yang harus kita cari dari awal supaya kita menjadi negara maju. Oke, kemudian sebagai slide terakhir, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah yang tadi disampaikan mengenai PP 45/2019 mengenai insentif pajak triple tax deduction bagi swasta. Kita tahu, dan kemudian Kementerian Ristek, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, semuanya membuat saringan-saringan. Harus ini. Ristek mengatakan TRL, gitu ya. Swasta perindustrian mengatakan industri prioritas. Keuangan mengenai bahwa ini bukan manipulasi pajak dan seterusnya, ya. Meskipun insentifnya diberikan dalam rangka mendorong investasi swasta di dalam Litbang, kalau disaring-saring terus, ya saya duga akan sulit untuk swastanya tertarik. Oke, itu yang saya ingin sampaikan dengan PP 45/2009. Tapi Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali dari Anda di Litbang yang barangkali tidak menyadari ada PP lain yang sudah dibuat 15 tahun yang lalu, yaitu PP mengenai Litbang, di mana para peneliti berhak mendapat porsi penghasilan andai kata IP-nya laku, gitu ya. Itu adalah sisi dimensi lain yang sampai sekarang praktis tidak jalan juga, dan itu adalah domain dari Litbang, pemerintah, dan universitas.
saya ingin sampaikan peluang Bapak Ibu sekalian di Litbang Perindustrian dan Baristan untuk melakukan ini. Bagaimana Anda mencoba menarik minat para swasta yang dapat insentif pajak tadi, triple tax deduction itu, nggak usah bikin dari luar negeri, nggak usah biaya sendiri. Sini, aku yang ngerjain, kita bikin proyek kerjasama. Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Litbang Anda akan mendapat pendapatan negara bukan pajak. Oke? Kalau Anda mendapat pendapatan negara bukan pajak, selain itu kebanggaan bahwa Anda membantu pemerintah mengurangi anggaran riset dan bisa dipakai khususnya bagi Anda yang berstatus PLU, ya. Apa yang terjadi kemudian adalah kemampuan inovasi, penangkitan kemampuan Litbang akan memberikan insentif, modal kerja disediakan oleh swasta dan seterusnya, itu terjadi. Dan terlebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian, yang ini. Hak ini jarang sekali diambil oleh para peneliti kita karena takut aturan dan takut BPK, takut KPK, dan seterusnya. Padahal sebetulnya adalah sah menurut peraturan pemerintah dan dilindungi juga oleh undang-undang yang baru mengenai IPTEK, ya, IPTEKNAS tahun nomor 11 tahun 2019. Tapi banyak birokrasi Litbang kita yang takut memanfaatkan ini. Saya kurang tahu kenapa, apakah karena sudah cukup nyaman di situ atau bagaimana. Tapi ini adalah langka sekali. Baru ada 2, 3, 4 royalti dibiarkan ke peneliti di LIPI dan BPPT. Terlalu sedikit dari sumber daya yang Anda punya di Litbang. Ya, moga-moga ya, perindustrian ada kekecualian dan saya tidak tahu. Ya, ini akan memotivasi Anda untuk melayani swasta, dan andai kata itu terjadilah loop. Jadi loop yang sehat, Anda bukan hanya membantu diri Anda sendiri, memotivasi para peneliti dan para teknolog, Anda juga membantu